Insya Allah luar Ya, biasa, dan mungkin podcast pada kesempatan kali ini akan kita tutup dengan sebuah statement dari Bapak, kira-kira harapan ke depan melalui Hub Kemenak ini untuk ASN yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, biar perannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bangkalan sendiri khususnya, dan mungkin secara umum di wilayah Madura dan sekitarnya. ya, betul sekali. Dalam momen dan kesempatan kali ini yang masih atmosfer dan nuansa Hari Amal Bakti Iya, Kementerian Agama, eh, kami mengharapkan kepada semua ASN Kementerian ya, Agama, terutama di lingkungan kantor Kementerian ya, Agama agama. Kabupaten Bangkalan ini, itu agar menjadi ASN yang integritas dan juga profesionalitas atau profesionalisme. ASN Kementerian Agama yang integritas dan profesionalisme itu yang kami maksudkan adalah mereka yang bekerja dengan penuh kejujuran. Jadi kami harapkan semua ASN Kementerian Agama itu bekerja dengan penuh kejujuran, tentu dengan hati yang ikhlas. Bukan karena jargon atau logo kita ikhlas Pas beramal, beramal, tidak tidak. ya. Tetapi kita dalam setiap melangkah, setiap memberikan pengabdian, setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus dengan hati yang ikhlas, yang tulus, penuh kejujuran. Ya, dengan harapan itu menjadi suatu bagian dari amal ibadah kita. Tentu tidak cukup dengan ikhlas, tetapi perlu dengan disiplin juga. Ya, didampingi juga atau disertai dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini kan untuk kredibilitas kita. Sehingga pelayanan kita dalam bidang keagamaan dan juga dari fungsi pendidikan ini betul-betul bisa dipercaya dan dirasakan oleh masyarakat. Itu antaranya. Yang kedua mungkin di pelayanan kita itu saya harapkan ke depan ini sudah bersifat humanis dan Humanis. inklusif ya. Sekarang ini yang lagi gencar Dan ya, inklusifnya, humanis. Artinya apa? Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu adalah pelayanan yang ramah, ya, ramah. Kemudian murah senyum, sopan, Pak, santun, begitulah kira-kira ya. Tetapi tidak hanya cukup ramah saja, sopan senyum, tetapi lambat tidak. ya, Karena terlalu banyak senyum artinya tidak bekerja, bukan begitu. Ya ramah, sopan, santun, tetapi cepat ah, juga ya itu. Dan tidak diskriminatif, artinya memilih-milih milih ya, ya milih-milih. begitu. Siapapun, apalagi kita boleh memilih dengan prioritas kalau itu difabel atau Ah, memang orang yang memang perlu diprioritaskan, itu beda, bukan diskriminasi itu, tetapi justru itu yang iya. diharapkan, memberikan prioritas pada beberapa masyarakat yang perlu pelayanan yang prioritas juga. Sehingga ASN atau aparatur sipil negara Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan ini itu dirasakan kehadirannya, dirasakan dampaknya, manfaatnya oleh masyarakat sebagai betul-betul sebagai pelayan umat yang menyejukkan. Artinya betul-betul diterima oleh masyarakat, bukan hanya sekedar melaksanakan tugas sebagai abdi negara atau menggugurkan tugas sebagai birokrat. Tidak seperti itu, tapi betul-betul hadir untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat itu. Termasuk juga ya dalam harapan saya itu ke depan, karena sudah masanya IT ya, teknologi begitu sekarang itu saya harapkan untuk semua ASN Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan itu betul-betul punya semacam inovasi dalam setiap melaksanakan tugasnya dan disertai dengan digitalisasi dalam setiap layanan. Ini inovasi ya, kalau saya satukan inovasi dalam digitalisasi layanan. Ini saya berharap agar ASN Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan ini betul-betul nanti mampu memanfaatkan teknologi yang ada ya, untuk yang misalkan digital yang ada sekarang, digitalisasi yang ada sekarang ini, untuk
mempermudah dan mempercepat serta lebih mempernyaman. Ya gimana ya, pokoknya yang lebih enak itu dalam memberikan akses layanan kepada masyarakat. Itu yang saya harapkan. Baik dari fungsi pendidikan, ya dari semua fungsi pendidikan ini berarti di madrasah, dimanapun ya, di seksi-seksi itu. Juga utamanya di fungsi keagamaan, termasuk layanan-layanan kantor urusan agama. Ya termasuk juga di kiprah-kiprah di penyuluh agama nanti kan sudah mulai merambah pada inovasi dan digitalisasi, baik dari dakwahnya mungkin sudah mulai digital, mungkin sudah ada YouTube yang disebarkan. Iya. Termasuk sekarang ini podcast ini suatu inovasi dalam digitalisasi tentunya, yang nantinya tidak hanya sekedar sekedar tanya jawab seperti dalam pelayanan saja, nanti mungkin dilanjutkan dengan ceramah agama yang interaktif. Nah, kan begitu nanti bisa lah. Yang saya harapkan ada semacam ceramah agama yang interaktif, yang terjadwal atau yang berkesinambungan, sehingga masyarakat itu ada sesuatu disimpan dulu, ketemu besok mungkin jam berapa ada penyuluh agama Islam mesti memberikan pengajian. Nah ini masuk. Saya harapkan begitu sehingga masyarakat itu tak bingung mau kemana saya harus mencari permasalahan agama yang ada. Solusinya mesti ada di penyuluh agama Islam Kabupaten Bangkalan, kan begitu. Itulah maksud saya ke sana itu. Ya ini bentuk kolaborasi kita lah. Ya jangan lupa juga bisalah kita berkolaborasi dengan pondok pesantren selaku pengemban amanah keagamaan, pendidikan keagamaan di masyarakat. Ya. Tentu ASN Kemenak dalam hal ini, KUA, penyuluh agama Islam, itu masih diharapkan itu oleh saya jangan sampai bekerja masing-masing. Harus berkolaborasi dari semuanya, itu bersinergi dengan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat, ya terutama di pesantren, termasuk tokoh-tokoh pengelola pendidikan juga. Itu perlu kita kolaborasi dan sinergi sehingga kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara luas manfaat dan dampak dari Kementerian Agama. Ini yang saya harapkan itu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa perjumpaan kita dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Semoga apapun yang beliau jelaskan mampu menginspirasi kita semuanya, khususnya ASN yang ada di Kementerian Agama, khususnya Kabupaten Bangkalan. Perlu digarisbawahi bahwasanya ASN Kementerian Agama ini harus punya integritas dan profesionalitas yang tinggi dalam bekerja, pelayanan yang humanis, yang ramah dan inklusif, juga mampu bekerja secara inovasi dan kreatif dalam digitalisasi dan mampu bekerja sama dengan stakeholder dan juga masyarakat sekitar, sehingga peran kita dimanapun berada akan memberikan dampak yang positif.